Fatima sudah siap, Fatima? Fatim? Cir, Fatim mana, Cir? Hadir, Pak. Oh, udah ada. Boleh dimulai saja. Ya, baik, Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Entus Ahmad selaku dosen Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Atika Rismawati selaku dosen praktisi pada mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan bersama dosen praktisi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh Ibu Atik Ismawati, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sebelum memasuki sesi materi inti, mungkin akan ada sambutan dari Ibu Daliana Riani selaku dosen kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Waalaikumsalam, terhormat Bu. Bapak Antrus Nuryana Ahmad selaku penanggung jawab dari dosen praktisi dan juga kepada Ibu Atika Rismawati selaku dosen praktisi di mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan. Ya mungkin tahun lalu kita sudah berjumpa ya Ibu di mata kuliah yang sama untuk membersamai belajar dengan teman-teman. Nah, untuk kali ini, teman-teman ini yang belajarnya nanti sama Bu Atika, yang akan materi yang akan disampaikan Bu Atika, silahkan didengarkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Seperti biasanya, untuk penanggung jawab mata kuliah atau kelas masing-masing, silahkan nanti mencatat siapa aja teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk melakukan tanya jawab. Dan nanti silahkan diberikan kepada saya setelah selesainya perkuliahan. Dan untuk token perkuliahan nanti akan saya bagikan kepada penanggung jawab kelas masing-masing. Dan saya mohon dengan sangat untuk kalian yang ikut mata kuliah ini tolong untuk on cam selama masa belajar bersama Bu Atika. Oke, mungkin nanti saya minta tolong kepada Mbak Dias atau kepada Mbak Fatim untuk membantu mengecek siapa teman-teman yang tidak on cam di perkuliahan hari ini bersama dengan Bu Atika. Oke, jadi silakan tolong teman-teman yang mungkin belum on cam bisa on cam terlebih dahulu untuk berkuliah bersama Ibu Atika. Mas Fahrur, kalau lagi merokok tolong dimatikan dulu rokoknya.
Atau Maaf Bu, lagi ini ngapain? asap dari samping Bu, bukan bukan anak Oke, kelas. baik. Yang penting mungkin bagi yang sedang melakukan hal-hal yang di luar jam perkuliahan atau seperti aturan seperti biasanya, tolong tidak dilakukan. Silahkan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kelas saya. Oke, semuanya pasti sudah paham. Baik, untuk kelas saya serahkan kepada Pak Antus dan juga Bu Atika. Selamat belajar bersama Bu Atika dan mungkin nanti akan ada sambutan dari Pak Antus sedikit. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Antus, Bu Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari Ibu Deliana Ristiani. Selanjutnya sambutan dari Bapak Antus Ahmad selaku dosen Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, matur nuhun Mbak Fatima selaku moderator. Yang saya hormati Bu Atika Rismawati, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang amat sangat, gitu ya. Tapi bisa menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman administrasi perkantoran UNY di sini, gitu ya. Kemudian yang saya hormati juga Mbak Deliana selaku dosen pengampu mata kuliah Renova. Alhamdulillah hari ini sesi ke-8 ya dosen praktisi. Jadi kami ada program dosen praktisi sebanyak 10 kali 10 dosen praktisi ya, dengan berbagai mata kuliah ya. Dan masing-masing rata-rata diisi 2 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama di sesi ke-8 gitu. Jadi minggu ini kami ada 2 praktisi lagi yang mungkin bakal memberikan ataupun membagikan ilmunya kepada teman-teman ADP. Ini bagian dari program pengembangan program studi. Kebetulan penanggung jawabnya saya sendiri, gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atika telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan selamat teman-teman ya untuk teman-teman mungkin di kelas ya di kelas itu apa ya istilahnya pengen suasana baru gitu ya, pengen pemateri baru gitu, kemudian pengen juga ini narsumnya langsung dari ahlinya gitu ya, dari praktisi, dan semoga teman-teman bisa mengambil semua ilmu yang diberikan sama Bu Atika. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ini momen-momen langka gitu ya, jadi saya harap teman-teman eksplor ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Fatim, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Antus Ahmad. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti materi dari dosen praktisi oleh Ibu Atika Rismawati. Sebelum memasuki materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Atika Rismawati. Izin screen ya, teman-teman. Beliau adalah Ibu Atika Rismawati SAK, yaitu seorang praktisi pendamping UMKM bersertifikasi BNSP yang memiliki pengalaman di bidang manufaktur, akuntansi, keuangan, bisnis real, serta manajerial umum. Beliau bergerak dalam bidang pendamping UMKM, kemudian florispreneur dan akuntansi dan bisnis. Beralamat di Budaya 2 Piaman, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dengan nomor telepon 083109883857 dan email atikarisma@bahasbisnis.id.
Riwayat pendidikan beliau yaitu pada tahun 2015 hingga 2019 beliau menempuh pendidikan di UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Akuntansi dengan judul skripsi Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. Kemudian sertifikasi profesional pada tahun 2024 beliau mendapatkan sertifikasi pendamping UMKM dari BNSP. Pengalaman bekerja, saat ini beliau menjadi General Manager Rumah BUMN Gunung Kidul. Rumah BUMN Gunung Kidul adalah lembaga pemberdaya UMKM dan pengembangan perekonomian lokal yang berfokus melakukan berbagai macam program, khususnya inkubasi UMKM untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat Yogyakarta, khususnya dan regional Yogyakarta dan Tengah pada umum. Rumah BUMN Gunung Kidul didukung penuh oleh PT PLN Persero. Pada tahun 2023 hingga 2024, beliau bergabung pada Partnership Officer Bahasa Bisnis.id. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 beliau menjadi Asisten Manajer PT Sinergi Kosmetik Indo Laboratory. Kemudian pada tahun 2017 hingga sekarang beliau adalah seorang founder Karis Flower yang merupakan brand florist dengan produk dan layanan profesional di Gunung Kidul, Yogyakarta yang menyediakan berbagai model buket dan perlengkapan florist. Kemudian yang lainnya pada tahun 2017 beliau menerima beasiswa prestasi Jarum Beasiswa Plus. Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 beliau juga menjadi Duta Wisata Berbakat Kabupaten Gunung Kidul di Mas Diajeng Gunung Kidul. Pada tahun 2018 beliau menjadi Duta Wisata Provinsi DIY yaitu di Mas Diajeng Jogja. Kepada Ibu Atika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Fatima atas waktu yang diberikan dan juga terima kasih kepada Bapak Entus dan juga Bu Deliana yang sudah memberikan kesempatan sehingga sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di sini secara online untuk kita belajar bareng gitu. Oke, mungkin langsung saja kemarin maaf sebentar. Baik. Oke, kemarin saya diberikan informasi dari Bapak Entus untuk materi pada sore hari ini. Kita akan lebih banyak membahas tentang perencanaan usaha. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak di layar teman-teman semuanya? Sudah ya. Oke. Mungkin saya pengen ini teman-teman supaya kita lebih interaktif ya. Nanti ketika saya ada pertanyaan gitu, mungkin teman-teman bisa berkontribusi untuk menjawab. Boleh dengan secara langsung open mic atau boleh juga di kolom komentar seperti itu. Nah, langsung aja karena tadi sudah perkenalan tentang saya gitu, saya akan langsung nanya ini sekarang. Ini ada lebih dari 100 mahasiswa sepertinya. Dari 100 ini apakah sudah ada yang punya usaha? Jadi kuliah sambil usaha, apakah sudah ada? Boleh raise hand atau boleh jawab di kolom komentar deh. Atau open mic langsung boleh. Ada nggak nih yang sudah punya usaha? Kak Fatimah sudah punya usaha?
Kalau usaha belum Ibu kebetulan. Mungkin kalau membantu usaha dari Tante pernah. Oke. Kalau yang lain apakah sudah punya usaha? Oke deh. Nah, baik itu yang udah ataupun belum, coba dipikirkan deh. Mengapa perencanaan usaha itu penting? Saya pengen random untuk nunjuk kalau nggak ada yang mau apa ya eh, mengajukan diri untuk berpendapat, mungkin saya akan nunjuk random kali ya. Kenapa perencanaan usaha itu penting, teman-teman? Ada yang mau sukarela untuk memberikan pendapatnya? Boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Henny Prasetyarini. Henny Prasetyarini. Menurut kamu Ya, kenapa perencanaan usaha itu? iya gimana Ibu? Menurut kamu mengapa perencanaan usaha itu penting? Menurut saya itu penting karena suatu usaha itu harus direncanain terlebih dahulu. Karena apabila tidak direncanain terlebih dahulu, maka setiap kegiatannya pasti ada mungkin kegagalan atau hambatan gitu, Bu. Oke, boleh. Saya pengen, terima kasih Henny untuk pendapatnya. Saya pengen minta pendapatnya yang lain juga deh. Sepertinya saya pengen pendapatnya Akfir Muhammad Dafa coba. Menurut Akfir nih, mengapa perencanaan usaha itu penting? Baik, Ibu. Mungkin kalau untuk perencanaan usaha itu penting, itu tuh untuk membantu usaha lebih terarah. Sehingga tuh tujuan usaha jadi lebih fokus dan mengurangi resiko kegagalan usaha. Dan itu begini saya, karena nanti ketika usaha itu berjalan, biar tidak ada rasa kebingungan gitu ketika Mm-mm. mengalami masalah dan lain sebagainya, bisa ditentukan juga strategi marketing apa gitu, mau bagaimana Mm-mm. pendekatannya, terus target pasar juga siapa, mungkin itu sih. Oke, udah lengkap nih Akfir. Terima kasih untuk pendapatnya. Satu lagi deh, saya pengen pendapat dari Ananda Fitri Mutiara deh. Halo, Ananda Fitri Mutiara. Oke, menurut panggilannya siapa? Tiara, Muti? Tiara. Oke, Tiara. Menurut Tiara, mengapa perencanaan usaha itu penting? Kalau menurut saya, perencanaan usaha itu penting agar setiap tindakan yang diambil ketika membuat usaha itu bisa sejalan dan strategis, Ibu. Oke, oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, dari ketiga tadi, eh, semuanya benar. Dan tadi Henny sama Akfir tadi sudah sedikit mention bahwa adanya perencanaan ini salah satunya adalah untuk menghadapi kegagalan. Iya, Kak? Oke, nah kita lihat nih sekarang. Next. Ya, ini ternyata juga ada penulis dari Amerika Serikat, Alan Lakin, dalam bukunya, dia penulis self development gitu, dia bilang kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, ini bisa diresapi. Ketika kita eh, merencanakan aja udah gagal, berarti itu sama aja kita sudah merencanakan kegagalan. Belum mulai aja udah ternyata kita udah merencanakan kegagalan gitu. Nah, kalau di dalam bisnis emang kegagalan itu seperti apa sih? Ternyata teman-teman, dalam bisnis itu ini saya ambil dari kapsul GRM.
salah satu pengembang CRM di Amerika, mengatakan bahwa berdasarkan risetnya, banyak sekali bisnis itu yang gagal. Kurang lebih 20% itu tutup setelah dia 2 tahun berjalan. Dan 50% dari bisnis itu juga tutup ketika dia berada di rentang waktu 5 tahun berjalan. Dan biasanya 65% itu gagal bisnis yang berjalan itu setelah dia sudah menjajaki usia 10 tahun. Dan dari banyaknya persentase-persentase ini, penyebab kegagalannya itu dirangkum nih oleh riset ini. Dan ternyata 45% bisnis gagal dalam 5 tahun pertama dan lebih dari setengah tidak bertahan setelah 10 tahun itu penyebabnya karena macam-macam. Salah satunya adalah tentang perencanaan bisnis dan riset pasar yang buruk. Nah, walaupun memang nih penyebabnya tuh sebenarnya dari awal ada masalah arus kas dan kehabisan modal dan juga ada persaingan yang sudah ketat, kemudian kurangnya kebutuhan pasar untuk produk atau layanan itu. Nah, juga lokasi yang buruk, kehadiran online dan pemasaran. Tapi ini semua poin-poin ini semua, kalau memang dari awalnya tidak direncanakan, itulah yang membuat ini semakin memperparah kegagalan, penyebab kegagalan ini. Gitu. Nah, lalu bagaimana nih? Bentar. Nah, ini teman-teman, biasanya pengusaha-pengusaha itu tuh punya rentang waktu sendiri tahapan pertumbuhan bisnis mereka. Biasanya ada 5 fase yang dialami oleh para pebisnis. Yang pertama, ketika dia itu memang sedang ingin meluncurkan entah itu produk ataupun jasa, jadi ketika dia punya angan-angan, wah saya pengen punya usaha nih, saya pengen punya bisnis nih. Di masa itu sebelum dia memulai, pasti dia akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, kemudian dia mulailah meluncurkan produk ataupun jasa yang akhirnya memang dia putuskan. Nah, setelah dia sudah melakukan peluncuran usahanya itu, tahap berikutnya adalah masa pertumbuhan, di mana operasional sudah mulai running, operasional sudah mulai berjalan, sumber daya sudah mulai digerakkan atau dikembangkan. Mulailah bertumbuh. Nah, ada nih yang kayak tadi nih, dia baru 2 tahun aja udah 20% nih bisnis yang gagal. Itu artinya dia gagal untuk tumbuh. Nah, barangkali nih penyebabnya kayak karena ini tadi ketika di peluncuran dia tidak mempersiapkan strategi dan sebagainya macamnya. Nah, setelah pertumbuhan dia masuklah, udah mulai tumbuh, tapi tentu harus ada inovasi dan sebagainya. Yang mana karena kalau bisnis itu kita nggak bisa idealis. Orang namanya bisnis itu kita harus mengikuti peluang yang ada, pasar, maka biasanya akan ada masa fase perombakan. Apa sih yang dirombak? Nah, yang dirombak macam-macam. Bisa eh, target pasarnya, strateginya, atau mungkin bahkan sampai dengan visi misi pun memungkinkan juga untuk dirombak apabila itu tidak relevan dengan peluang atau kondisi yang ada pada saat itu gitu. Nah, setelah dia masuk ke fase ketiga nih, perombakan, dia akan mulai bertumbuh apabila dia berhasil melakukan melewati fase perombakan ini, dia akan masuk nih ke fase kedewasaan. Nah, di fase kedewasaan ini biasanya ciri-cirinya usahanya udah mulai stabil, kemudian dia itu sudah tidak berfokus lagi pada apa ya, membangun usahanya secara fokus ke produk-produk itu aja bukan, tapi lebih kepada bagaimana dia membangun sistem sehingga ketika dia usaha itu bukan hanya sekadar apa ya, ketika harus dia sebagai business owner yang bekerja bukan, tapi dia lebih bagaimana menggerakkan sistem supaya ada dan tiadanya si business owner ini usahanya bisa tetap berjalan seperti itu. Sudah dewasa lah karena sudah mandiri seperti itu. Nah, dan yang tahap berikutnya adalah penurunan. Nah, contohnya kalau penurunan itu ini teman-teman, kayak misalnya ada gudeg gudeg Yujum, kemudian apa ya, Sop Pak Min dan sebagainya yang biasanya ditulis
misalnya nih gudeg Yujum sejak tahun 19 berapa kayak gitu. Nah, itu artinya usahanya memang sudah settle banget dan itu biasanya diwariskan turun-temurun ke anaknya atau keturunannya, generasinya. Ini dari semua ini, kelima ini, mau dimanapun posisi bisnis kita berada, kita tetap butuh yang namanya perencanaan. Lalu, perencanaan itu seperti apa sih dan apa aja yang dibutuhkan? Benar, kalau perencanaan itu adalah sesuatu yang kita pikirkan sebelum kita memulai sesuatu. Namanya aja direncanakan ya. Lalu, kalau di dalam usaha, ada nggak sih Kak alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu kita merencanakan? Ada. Tapi sebelum itu nih, teman-teman, saya pengen tahu, kira-kira kalau di dalam bisnis nih, pos-pos mana aja atau kegiatan atau aktivitas bisnis apa aja yang perlu direncanakan? Ada yang pengen berpendapat? Kira-kira pos-pos apa aja yang perlu direncanakan? Oke, Fahrur, boleh. Silahkan. Bu, maaf untuk contohnya itu kayak contoh usahanya ya, Bu. Iya. Kalau menurut saya kayak yang harus direncanain itu kayak buat makanan, Mm-mm. terus layanan online, Mm-mm. terus kayak mungkin fashion juga harus juga itu. Mm-mm. Ya, Oke. Itu ya, kalau bidangnya ya. iya. Kalau misalkan aktivitas bisnisnya, menurut Fahrur, di bagian apa aja sih yang perlu direncanakan? Kan bisnis ada ini ya, misalnya dari awal nih kita memikirkan mau usaha apa ya gitu, perencanaannya itu. Terus eh, keuangannya, terus kalau udah jalan operasionalnya, belum SDM-nya. Nah, kira-kira apa aja nih bagian dari bisnis yang perlu direncanakan? Yang perlu direncanakan dari yang Ibu sebutkan tadi itu mungkin menurut saya dari SDM itu udah pasti. Mm-mm. Terus untuk pengelolaan keuangan itu juga udah Iya. pasti. Terus Mm-mm. sama perencanaan bisnisnya juga itu, Bu. Betul. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? Kalau menurut saya cuma segitu, cuma Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu makasih. mungkin. Oke, makasih banyak Fahrul itu sudah lumayan banyak untuk contoh-contohnya tadi pos-posnya. Untuk yang lainnya ada yang pengen menambahkan dari yang Fahrul sampaikan? Tadi udah di-mention sama Fahrul lingkupnya yang perlu direncanakan tuh kalau bisnis apa aja sih? Ternyata SDM-nya perlu direncanain, keuangannya perlu direncanain, bahkan sampai yang perencanaannya bisnis itu sendiri gitu. Nah, kalau yang lain ada yang mau nambahkan atau itu aja cukup? Oke, nggak ada yang mau nambahkan? Oke, kita lanjut. Nah, kalau pertanyaannya pos-pos apa aja sih di dalam bisnis yang perlu untuk direncanakan? Jawabannya adalah keseluruhan. Seluruh aktivitas di dalam bisnis butuh direncanakan. Dan tentunya ada banyak-banyak. Tadi Faro menyebutkan ada tiga. Nah, belum lagi tergantung sama usahanya. Kalau misalnya nih, dia ini retail. Tentu kalau retail, suppliernya mana, dapatnya kan. Kemudian dia lokasinya mau di mana, kayak gitu. Beda lagi dengan manufaktur. Kalau manufaktur berarti, oh dia harus merencanakan jadwal bikinnya kapan, berapa banyak dia harus ngestok, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah segala keseluruhan aktivitas bisnis itu butuh direncanakan. Nah, ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang tools-tools untuk perencanaan bisnis yang bisa dipakai dan teman-teman bisa akses banyak banget di internet. Nah, apa aja? Nah, kurang lebih kalau secara lengkap bisnis lengkap ya teman-teman, itu tools kita bisa dapetin template
dan tools untuk bisnis plan itu macam-macam. Ada yang namanya BMC Lean Canvas. Nanti bisnis model Canvas. Teman-teman ada yang familiar dengan ini? Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada analisis SWOT. Pasti udah pernah nih analisis SWOT. Karena analisis SWOT itu biasanya digunakan nggak cuma di bisnis, tapi di hampir segala kita belajar tentang apapun, analisis SWOT selalu ada nih. Ternyata di bisnis pun juga dibutuhkan. Nah, ada juga Pirate Funnel, kemudian ada 4PS of Marketing, ada Product Market of Fit Pyramid, kemudian ada visi, misi, and value, ada strategi taktik, dan juga ada buyer persona. Nah, tools-tools ini apabila kita menggunakannya dari awal ketika kita ingin bikin usaha, nah itu akan mempermudah kita untuk bisa lebih terarah seperti yang tadi Akfir bilang. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Part paling penting dalam kita melakukan perencanaan usaha adalah create a business plan with a lean canvas. Ini salah satu tools yang akan mempermudah kita untuk bikin. Ada yang sudah pernah bikin BMC model canvas? Business model canvas, teman-teman? Raise hand boleh? Atau di kolom komentar boleh? Oke, kalau belum nih, penjelasannya adalah Lean Canvas. Itu merupakan template rencana bisnis. Dia biasanya, oh ini ada yang komen nih. Oke, maaf. Oke. Pernah Bu? Oh ya, oke. Zulfa. Oke, menarik nih. Zulfa boleh open mic? Kalau Zulfa dulu bikin BMC-nya ketika ingin merencanakan usaha apa? Oh, untuk kemarin ikut lomba sih, Bu. Maaf, bisa diulang? Di sini putus-putus Zulfa. Sorry. Ini bikin bisnis modal kartu, Bu. Oh, oke. Oke. Oke, biasanya kalau di BMC itu ada komponen apa aja? Masih ingat? Oke, makasih Zulfa. Nah, jadi BMC ini biasanya ada banyak komponennya teman-teman. Karena itu di sana itu merupakan gambaran secara umum bagaimana bisnis kita itu akan dilakukan. Walaupun itu gambaran umum, tapi biasanya dituliskannya secara singkat-singkat aja dan menyaring esensi produk atau layanan dari yang usaha yang pengen teman-teman kembangkan gitu. Biasanya dibagi menjadi beberapa bagian kunci seperti, nah, seperti ini. Boleh di screenshot kalau teman-teman ingin screenshot. Biasanya kalau BMC itu business model canvas ini ada banyak sekali part-part bagian-bagiannya. Ada masalah tentang problem itu yang paling utama. Di mana di sana ini kita biasanya akan ditanyakan, masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh orang-orang ini gitu. Terus kenapa kok kita ini bermula dari masalah? Karena bisnis yang baik itu biasanya adalah bisnis yang memang dibutuhkan sebagai problem solving masalah-masalah orang-orang yang ada gitu. Supaya bisnis itu bisa benar-benar ada atau existing dalam jangka waktu yang lama. Contohnya nih teman-teman, mungkin ini udah banyak sekali, sering sekali dicontohkan oleh banyak orang atau praktisi yang lainnya. Dulu nih zaman saya dan mungkin zaman Bapak Ibu dosen yang lainnya juga. Zaman dulu tuh kita belum mengenal namanya ojek online atau kita belum mengenal GoFood, kemudian hal-hal yang online yang praktis seperti itu.
Nah, tapi seiring berkembangnya zaman ya, orang-orang ini kehidupannya semakin kompleks, yang mana berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesibukan, dan karena banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada, orang-orang ini ternyata mulai dimanjakan nih. Yang kadang kalau mau makan aja udah males kalau harusnya apa tuh namanya bikin, kemudian harus disambil kerja dan sebagainya. Nah, maka ada ini waktu itu Nadiem Makarim ya, itu tuh membaca problem-problem itu dari orang yang terlambat ke kantor gara-gara angkutan umum seperti itu. Kemudian akhirnya melihat peluang-peluang itu kok rasanya dibutuhkan ya, bukan peluang tapi problem ya, melihatnya dari problem dulu. Dari problem-problem itu ternyata kayaknya dibutuhkan deh adanya transportasi online yang mana kalau angkutan umum kan kita harus ngikut ya, ngikut jalurnya mana, tidak sesuai dengan kita ini titiknya ada di mana, tidak bisa sefleksibel itu. Nah, padahal orang-orang yang membutuhkan fleksibilitas karena tentu kepentingannya beda-beda itu banyak, semakin banyak. Akhirnya adalah si ojek online tuh. Dan ternyata memang sustain sampai dengan sekarang ya, kita lihat ya. Dan kita pun juga merasakan kemudahannya seperti itu. Bahkan mungkin saat ini teman-teman yang biasanya suka GoFood atau beli-beli, misalkan lagi pergi kemudian beli-beli apa namanya produk-produk retail lewat GoMart seperti itu, suatu saat ketika itu sudah nggak ada, pasti kita akan merasa kehilangan. Itu artinya memang bisnis itu sudah existing dan memang dinanti-nanti atau memang kehadirannya ini memang dibutuhkan. Nah, selama usaha itu dibutuhkan oleh orang-orang atau customer, berarti usaha itu akan tetap terus berjalan dalam jangka waktu yang lama. Dan usaha yang baik tentunya adalah usaha yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan terus bertumbuh. Gitu. Makanya dari awal, misal nih teman-teman pengen punya usaha, teman-teman bingung mau usaha apa gitu, teman-teman bisa nih pikirkan lebih dalam pertanyaan ini. Masalah apa sih yang sekarang ini dihadapi orang-orang? Nah, terus cari nih, ini tips juga, silakan cari 3 hal yang paling bikin orang tuh frustasi. Ini teman-teman problem ini bisa dicari dengan cara mungkin ngobrol sama temennya, kemudian bikin ngobrol sama orang asing gitu, atau apapun itu yang sekiranya bisa kalian lakukan seperti itu. Nah, kemudian ini ada sebentar. Nah, dari problem ini nanti existing alternatif. Bagaimana masalah-masalah ini kemudian bisa teman-teman selesaikan. Kalian bisa memikirkan lagi. Ini tuh sebenarnya udah ada yang mengakomodir apa namanya solusi dari problem itu belum sih? Kalau emang sudah, berarti teman-teman bisa digali nih berarti kompetitornya. Kayak mana sih yang sudah ada ini? Kalau emang belum, berarti masih ada peluang. Nah, nanti selanjutnya adalah solusinya ini. Bagaimana teman-teman akan menghadapi si problem itu? Bisa dituliskan untuk setiap masalahnya yang ada. Pasti setiap satu masalah itu solusinya mungkin ada banyak gitu. Jangan lupa ketika kita lagi melakukan, walaupun ini ya teman-teman sederhana, ini dalam hanya satu lembar aja untuk si BMC ini, tapi teman-teman boleh untuk punya coret-coret yang lebih kompleks. Tapi keyword-keyword inilah yang sebagai kunci, teman-teman harus isi semuanya supaya teman-teman insight-nya jadi lebih luas ketika ingin melakukan perencanaan usaha. Nah, kalau solusinya tuh teman-teman, misalkan masalah ini solusinya "Oh, saya ada ini dituliskan aja. Nanti akan ada mulai nampak pemetaannya ketika ini semua sudah terisi gitu. Karena setelah solusi ini ada key metrics atau gimana Anda akhirnya mengukur keberhasilan produk dan layanan Anda. Nah, kemudian ada unique value proposition, bagaimana Anda akan mengubah pengunjung yang nggak sadar menjadi pelanggan yang tertarik. Nah, ini juga caranya untuk kalau kita hanya menjawab permasalahan aja sebenarnya kan nggak cukup ya. Karena pastinya
ada namanya di dunia pasar ini adalah kompetitor. Nah, yang bisa membedakan kita dengan kompetitor atau yang membuat kita namanya menang atau unggul dari kompetitor ya unique value proposition-nya ini. Nah, gimana sih caranya bisa bikin unique value proposition-nya ini? Nah, nanti kita akan ada bagian pembahasan-pembahasan lebih detailnya lagi. Kemudian ada namanya high level concept, di mana bagaimana produk teman-teman ini bisa cocok dalam gambaran yang besar seperti itu. Dalam artian ketika ini dipaparkan memungkinkan atau enggak sih gitu. Kemudian unfair advantage, apa yang membedakan Anda dari pesaing? Nah, itu tadi yang unique value proposition ya, untuk mendukung si unique value proposition tadi. Apa yang membuat teman-teman unggul dibandingkan kompetitor yang lain? Karena kalau misalkan nih teman-teman mau bikin usaha yang sebenarnya misalnya usaha itu udah ada nih sebelumnya, tapi kalau teman-teman ini nggak ada perbedaan dari usaha yang sebelumnya, uh, sorry, itu akan membuat kita kesulitan untuk bisa berkembang. Seperti itu. Maaf, sebentar. Apakah share screen saya masih nyala, teman-teman? Masih Ibu. Masih. Apakah share screen saya masih nyala? Masih Ibu. Masih. Masih, oke. Sebentar. Oke. Oke. Nah, kemudian ini ada customer segment. Buat 3 hingga 4 persona dari orang-orang yang bisa Anda bantu. Kemudian divisualisasikan orang-orang ini yang akan mencari solusi dari Anda. Customer segment, persona. Nanti ada juga penjelasan di belakang. Kemudian ada early adopter, yaitu apa aja karakteristik spesifik dari pengguna awal Anda. Kemudian ada channels, bagaimana Anda akan menjangkau konsumen target Anda. Apakah pakai pemasaran yang langsung, media sosial, iklan, kemitraan, identifikasi, cara-cara efektif untuk menjangkau mereka. Gitu. Channel itu salurannya ya. Kemudian ada cost structure, di mana bagaimana Anda ini ketika punya usaha biaya-biaya yang digunakan itu bisa cocok atau fit untuk meluncurkan produk itu gitu. Berapa mulai dari HPP-nya, apakah emang cocok dengan pasar yang ada, dengan kompetitor bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada revenue streams, yang mana biasanya bisa proyeksi keuangan. Kira-kiranya nih dari usaha ini masih ada nggak sih pendapatan yang bisa saya dapatkan atau hasilkan dari usaha yang ingin saya kembangkan ini? Karena terkadang satu usaha itu bisa ada menghasilkan beberapa sumber penghasilan, teman-teman. Contohnya nih, kalau yang ada nih, misalnya nih kalau di usaha-usaha art, contoh florist aja gitu. Biasanya kalau florist itu jual apa? Jual buket gitu ya, produk-produk yang bunga-bunga. Tapi teman-teman, ada revenue streams yang lain atau sumber revenue selain dia menjual produk utamanya. Contohnya apa? Oh, ternyata dia sambil jual bahan bakunya, misalnya. Oh, ternyata dia open class untuk bisa kasih pelatihan tutorial bikin buketnya, yang tentunya itu berbayar atau private gitu. Ada lagi, oh mungkin bisa bisa dengan bukan hanya buket tapi dekorasi untuk photoshoot atau bahkan mungkin merambah kepada dekorasi untuk pernikahan dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dikembangkan dari usaha itu. Nah, ketika kita ingin melakukan perencanaan usaha, di awal itu kalau bisa kita sudah mulai memikirkan juga, kira-kira dari usaha yang ingin kita bangun itu masih bisa nggak sih dikembangkan supaya sumbernya nggak hanya bisa dihasilkan dari kita jualan produk utamanya aja gitu. Karena apa? Karena ketika kita itu usaha sudah mulai berjalan, terkadang kita nggak tahu tentang hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Dan terkadang kita memang tidak bisa memaksakan pasar gitu. Ada masa di mana kita tidak bisa memaksakan pasar sehingga kita yang harus bisa improvisasi.
Nah, setidaknya ketika kita di awal sudah melakukan mitigasi, memikirkan tentang apa aja sih yang mungkin bisa usaha saya untuk kembangkan dari sisi-sisi pendapatan, sumber pendapatannya, nah itu nanti bisa tinggal gas aja gitu. Itu untuk BMC. Nah, tapi untuk bisa bikin BMC itu tadi juga harus bisa dilengkapi kitanya sendiri tahu, kitanya sendiri paham tentang SWOT analisis ini, yaitu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari usaha yang ingin kita kembangkan itu. Nah, tipsnya teman-teman kalau emang mau bikin bisnis gitu ya, bikin usaha, diisi dulu ini semuanya, si bisnis model kanvas ini. Ketika semuanya ini diisi, teman-teman bisa lihat bahwa ini memungkinkan atau enggak gitu. Ketika memang sudah memungkinkan, artinya sudah ada ide yang lebih spesifik untuk teman-teman akan kembangkan gitu. Nah, dari sana kita masuk lagi nih ke analisis berikutnya yaitu SWOT. Mulai dari kekuatannya dulu. Kira-kira dengan usahanya ini itu teman-teman itu apa sih yang keuntungan atau apa ya keuntungan besar yang akan didapatkan oleh usaha yang akan teman-teman jalankan itu apa sih? Kemudian kekuatan apa yang memang dimiliki hanya oleh teman-teman ini gitu, keunggulannya kayak gitu. Kalau itu udah benar-benar paham, ketika itu teman-teman sudah paham, teman-teman ini akan membuat lebih pede ketika kita akan memasuki pasar karena terkadang teman-teman kalau saya ini apa menghadapi para UMKM di sini jadi kalau saya ini kan pendampingan UMKM terkadang ada ibu-ibu bapak-bapak yang memang dia sudah punya usaha tapi ada juga yang mereka itu konsultasi baru mau mulai usaha banyak di antara mereka itu kebanyakan mikir ketika mereka ingin meluncurkan usaha apa dan kebanyakan mereka berhenti gara-gara mereka itu nggak tahu strength-nya gitu mereka itu nggak tahu keunggulannya mereka ini sebenarnya kekuatannya di apa gitu. Padahal nih, ketika saya bandingkan dengan teman-teman yang memang mereka ini sudah usahanya sudah berjalan, ternyata perbedaannya memang terletak di strength-nya ini. Orang-orang yang memang sudah menjalankan usahanya itu mereka jadi lebih pede ketika mereka tahu tentang strength-nya gitu. Dan strength-nya ini itu biasanya memang dari internal ya. Jadi strength dan weakness ini biasanya tergantung sama personalnya dari business owner gitu. Weakness juga sama nih. Kalau tadi itu lebih ke kekuatan, nah kalau ini bagian-bagian yang memang kayak apa ya, kelemahannya, kebalikannya. Nah, ini juga kadang ini bikin apa namanya para UMKM yang baru mau mulai ngerasa minder banget dan akhirnya nggak jadi mulai usaha gara-gara mereka lebih dominan memikirkan kelemahannya daripada kekuatan yang mereka punya gitu. Nah, kalau misalnya nih strength-nya atau kekuatannya ini udah didalami dan udah paham banget, kemudian kelemahannya cukup disadari, kemudian sambil dipikirkan untuk bagaimana caranya meningkatkan si kelemahan ini menjadi suatu apa ya namanya bukan kelemahan lagi, tapi hal yang ditingkatkan supaya lebih baik gitu. Bertemu dengan kondisi eksternal seperti peluang dan juga ancaman. Peluangnya ada, contohnya teknologinya udah mendukung, kebijakannya pun juga oke, pola sosial atau karakteristik dari customer atau calon target market yang akan kita tuju juga udah oke. Nah, itu akan membantu mendorong kita untuk akhirnya lebih berani lagi gitu untuk punya usaha. Tapi kadang nih ada orang yang pede banget dengan rencana usahanya. Ada juga orang yang sangat takut. Lebih baiknya adalah yang di tengah-tengah dia nggak terlalu berani, tapi dia juga nggak yang terlalu penakut. Karena kalau dia terlalu berani, kadangkala mengabaikan adanya ancaman-ancaman. Yang sebenarnya ancaman ini tuh juga diperlukan. Kenapa? Di awal itu kita harus memikirkan tentang ancaman eksternal. Karena sebagai mitigasi itu tadi, kalau ke depannya seperti ini, bagaimana ya? Nah, di awal memang harus dipikirkan. Dari ancaman itu apa aja sih yang perlu dipikirkan? Antara lain hambatan dari pertumbuhan usahanya, kemudian
paling penting, paling utama adalah ketika kita mau mulai adalah kompetitor sih, pesaing. Itu paling penting. Kemudian faktor-faktor eksternal yang bisa mengancam posisi perusahaan. Nah, dari trik ini kalau biasanya nih orang-orang yang mau mulai usahanya, dia akan cari riset market. Jadi setelah dia itu riset market, dia akan riset kompetitor gitu. Nah, riset kompetitor nih benar-benar yang detail teman-teman. Kadang mereka pakai Excel seperti itu. Oh, saya tuh targetnya misalnya di daerah istimewa Yogyakarta, saya mau jualan buket bunga deh gitu. Nah, ditulis nih siapa aja sih penjual buket bunga yang paling hits nih di Yogyakarta nih. Oh, ada Rainfloris, ada Nabira, ada dan sebagainya macamnya. Mereka akan melakukan analisis. Oh, ini tapi si Nabira sama Rainforest nih udah sangat besar. Mereka modalnya udah cukup besar nih. Kalau saya nih baru mau mulai dengan modal yang sangat kecil, kayaknya saya terancam deh gitu untuk kelangsungannya. Nah, dari situ maka akan timbul tuh dari yang semula ancaman dengan kompetitor itu akan muncul lebih ke strategi. Strateginya adalah oke deh, walaupun kita sesama penjual bunga, tapi barangkali target marketnya beda nih. Oke, kalau gitu saya akan coba cek untuk pasar mereka yang mereka targetkan itu biasanya gimana sih? Nah, contohnya, misalnya nih, ternyata kalau di Anabira, di Rainforest itu mereka biasanya mengincar menengah ke atas nih, kalangan menengah ke atas nih. Walaupun mahasiswa, tapi yang kalangan menengah ke atas. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, oh mungkin kalau aku akan berkompetisi dengan market yang sama, mungkin aku akan kesulitan gitu. Tapi mungkin nih karena aku agak jauh tempatnya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi akan muncul cara kita menganalisis ke turunan-turunan berikutnya. Sehingga ancaman ini bukan lagi menjadi ancaman, tapi lebih kepada cara kita mengembangkan apa ya strategi-strategi itu. Gitu. Nah, itu kita baru ada dua tools ya, teman-teman. Tadi pertama ada BMC, kemudian yang kedua ada SWOT analysis. Nah, yang selanjutnya nih, visualize your company's weak points with pyramid funnel. Apa tuh pyramid funnel? Sebentar, punya saya hilang lagi untuk ininya, maaf. Sebentar. Pyramid funnels ini akan lebih kepada menyentuh tentang bagaimana kita ini memvisualisasikan usaha yang akan kita kembangkan, bagaimana awareness dari customer-nya, calon customer kita, bagaimana akhirnya kita bisa mengakuisisi si calon customer. Ini lebih kepada customer ya teman-teman, dan juga lebih kepada produk. Untuk detailnya seperti ini nih, biar nggak bingung. Nah, nih. Kalau kita di awal itu udah merencanakan, oh kita ini ternyata mau bikin usahanya itu, kita sudah analisis SWOT-nya seperti itu. Maka selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah nih, bagaimana caranya kita itu memperkenalkan si produk atau jasa yang kita akan kembangkan ini ke calon pelanggan kita, gitu. Nah, itu bisa dengan banyak sekali cara, apalagi zaman sekarang sosial media semakin masif, bisa dengan apa namanya media sosial atau bahkan kalau secara langsung teman-teman itu bisa ngomong juga secara langsung misalnya ke teman terdekatnya, circle terdekatnya ketika mereka ini apa namanya ketika teman-teman ini punya produk baru gitu dikenalkan, bukan untuk dijual tapi dikenalkan dulu gitu. Nah, itu bisa untuk menambah awareness-nya. Selanjutnya ada acquisitions. Ini lebih berfokus kepada dari mana asal calon pelanggan Anda. Jadi teman-teman harus memikirkan kira-kira
ketika kalian ini pengen punya bisnis, misalnya nih, bisnis roti gitu ya, kue gitu. Kalian harus memikirkan yang mau beli kue ini, kue saya ini, yang dari mana sih, orang yang seperti apa sih? Nah, memvisualisasikan seperti itu. Kira-kira yang jadi customer saya ini maunya saya ini yang kayak gimana sih? Apakah yang jadi customernya karena saya penjual kue ini adalah mbak-mbak pengguna motor Beat misalnya kayak gitu. Dan tentunya mungkin oh itu berarti kalangan yang menengah ke bawah gitu. Atau mungkin oh, mbak-mbak yang pakai BMW gitu atau yang menengah ke atas kayak gitu. Nah, ketika kita bisa tahu dari targetnya itu kita akan lebih mudah untuk lakukan acquisitions ini. Karena kalau kita udah tahu calon pelanggannya kita dari mana dan seperti apa, kita akan lebih memikirkan yang akhirnya cocok untuk kita pakai supaya mendatangkan calon customer itu lebih banyak kayak Aku gitu. ngomong disingkat jariku masih singkat. Ya kan? Nah, ini juga ada banyak sekali caranya. Ada yang pelanggan pakai email dan sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang kadang-kala nih teman-teman kalau misalkan teman-teman ini biasanya ini produk-produk digital sih. Kalau produk digital itu biasanya kalau misalkan kita beli e-book aja gitu. Kadang-kala penjual e-book itu ketika kita mengisi formnya di akhir-akhir suka ada pertanyaan dari mana Anda mengetahui informasi ini. Nah, itu sebenarnya kenapa kok para penjual itu kadang-kala menyertakan itu di dalam form-form ketika membagikan itu karena mereka ingin tahu nih sebenarnya untuk mengakuisisi ini sejauh mana sih awareness yang mereka sampaikan itu apakah sudah nyangkut sesuai dengan target yang mereka inginkan, target market atau target customer yang mereka inginkan gitu. Kalau memang karena kalau di situ kan pasti akan muncul ya, oh ternyata eh, kebanyakan orang yang daftar misal nih jual kelas online gitu ya. Ternyata yang banyak yang nyangkut untuk ke kelas online, online saya ini ternyata yang mereka bersumbernya dari grup Revo You misalnya kayak kayak gitu. Jadi kita akan lebih mudah nih sebagai pengembang usaha untuk tahu yang paling efektif untuk kita kasih promosi itu ke saluran yang mana gitu. Nah, selain acquisitions, ini juga ada activations, yaitu bagaimana calon pelanggan akan mencoba produk atau layanan Anda untuk pertama kalinya. Bagaimana akhirnya Anda akan membuat mereka menyadari bahwa memang produk yang teman-teman, produk atau jasa yang teman-teman itu berikan itu adalah yang terbaik. Nah, ini intinya adalah mendorong orang. Kalau yang awareness tadi kan mengenalkan dulu nih. Nah, mengenalkan. Oh, ternyata ada loh brand apa namanya kelas misalnya nih yang sekarang lagi banyak banget adalah tentang mental health. Oh, ternyata ada ya loh kelas-kelas mental health kayak gini yang ternyata nggak mahal-mahal banget. Kemudian acquisition-nya mungkin oh, lewatnya dari mana? Dari iklan Instagram. Nah, activation-nya gimana? Activation-nya adalah, oh ternyata biasanya ketika saya buka klik gitu, ada harga promo. Nah, biasanya teman-teman memang eh, aktivasi ini akan apa ya? Kayak kita dikasih tester dulu gitu. Kita baca-baca. Makanya kenapa kok sekarang konten-konten itu banyak juga yang awal-awal tuh kayak serius banget, tapi di akhir mereka iklan gitu. Karena mereka ingin mengaktifkan dulu nih ketika layanan yang mereka berikan itu benar-benar sebenarnya oke loh gitu. Kemudian setelah activation ini ada sebentar, retention. Nah, activation itu kalau misalkan memang mereka sudah akhirnya mencoba ya, apa yang akhirnya kita produk atau jasa yang kita tawarkan. Retention itu lebih kepada bagaimana akhirnya mereka si customer kita itu nggak lari.
Nah, kita harus, makanya kenapa kalau di dalam usaha ini teman-teman perlu adanya data customer. Dan dari data customer itu perlu kita analisis secara berkala, customer mana aja nih yang masih yang terus bertahan. Kemudian customer mana yang dia ini sudah sama sekali nggak pernah kontak kita. Bahkan mereka itu ketika kita BC udah nggak ngesin misalnya. Karena kadang kala itu juga ada BC-BC ya. Nah, ketika kita BC udah nggak ngesin sama sekali nih gitu. Nah, itu juga perlu nih Iya diperhatikan. kan? Apa Dan foto retention ini, fotonya sampai dikirimin gitu? Kalau soalnya gini anjing. sorry, oke. Retention ini akan ketika kita tahu retention atau cara mempertahankan si customer, itu akan membantu kita untuk memunculkan yang namanya loyal customer. Loyal customer itu yang biasanya akan membantu kita ketika kita menghadapi masa-masa krisis dari usaha. Karena tentunya kalau usaha itu kan naik turun ya teman-teman. Kadang kita kayak sekarang nih, kalau saya tanya ke Bapak Ibu UMKM gitu, Bapak Ibu bagaimana usahanya tahun ini? Pasti mereka akan menjawab, Mbak, usaha saya tahun ini benar-benar beda performnya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Sangat menurun, penghasilan menurun dan sebagainya. Nah, ketika saya coba tanya lagi teman-teman, tapi masih tetap berjalan kan Bapak Ibu? Iya masih tetap Mbak. Ini pelanggan-pelanggan lama nih yang masih tetap bertahan. Nah, adanya retention itu, menjaga supaya benar-benar usaha kita tuh masih tetap bisa berjalan walaupun ada di titik rendahnya gitu. Tetap walaupun dalam keadaan tertatih, tetap ada income-nya gitu. Yang membuat usaha kita tuh nggak boncos, nggak bangkrut-bangkrut banget gitu. Gitu. Itu retention. Kemudian revenue. Akhirnya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan. Kalau kita sudah bisa ngejagain customer-customer kita, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita bisa meningkatkan pendapatan. Karena kita jadi tahu nih, oh ternyata eh, kalau kita punya data customer tadi ya, produk saya misalnya produk kita tuh ada banyak varian A B C D E gitu. Dari A B C D E produk kita tuh ternyata yang paling laku tuh produk E loh. Walaupun yang sebenarnya yang kita setting untuk jadi produk unggulan itu produk A. Tapi ternyata secara real di eh, lapangan produk E ini yang lebih banyak laku. Nah, maka dari itu karena kita udah pegang datanya, kita bikin strategi gimana penjualan si produk ini bisa tetap meningkat kayak gitu. Bisa dengan bundling, bisa juga dengan misalkan kolaborasi dan banyak macamnya. Gitu. Dan itu juga selain untuk di revenue ini bukan hanya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan, tapi juga apa rencana monetisasi dari teman-teman ini untuk naik kelasnya itu gimana gitu. Terus biaya akuisisi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan. Jadi yaitu tadi yang kita bisa membayar si loyal customer itu gimana gitu. Apakah dengan kita kasih mereka apa namanya kartu pelanggan, kasih servis-servis khusus untuk pelanggan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah referral. Bagaimana Anda sebagai pemilik usaha bisa mengubah pelanggan akhirnya jadi fans gitu. Akhirnya jadi fansnya teman-teman. Kadang ada nih teman-teman yang kayak dia tuh fanatik banget. Ini misalnya cewek-cewek nih yang suka pakai skincare. Aku kalau nggak Avoskin nggak misalnya kayak gitu. Padahal Avoskin tuh produknya banyak, mulai dari essence, serum, bedak dan segalanya, segala piranti tentang skincare dan juga cosmetic beauty gitu di sana ada. Ketika mereka ini pertama-tama mencoba dan ternyata cocok, ada sangat memungkinkan mereka akhirnya jadi referral ini, yaitu jadi pendukung sejati. Mau Avoskin itu bikin produk apapun, mereka nggak mau ketinggalan. Apalagi nih teman-teman, saat ini orang-orang itu secara psikologis mereka banyak yang FOMO. Yang mereka itu sangat ketakutan ketika mereka ini ketinggalan sesuatu hal yang lagi hype. Nah, makanya brand-brand itu biasanya mereka akan menggali tren-tren itu yang ada di kalangan orang-orang ini untuk membantu mereka yaitu ketika produknya launching dan sebagainya. Kalau udah punya referral ini, udah bisa jadi referral ini akan lebih mudah karena tanpa dia harus mencari customer baru, fansnya udah banyak. Gitu.
Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini masih ada tools yang lain sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi lebih kepada acquisition dan kawan-kawannya, nah sekarang ini lebih ke 4 PS nih, pemasaran teman-teman, 4 pemasaran dalam 4 4 PS of marketing. Ini juga yang sangat amat penting untuk direncanakan sebelum kita menentukan usaha kita, menjalankan usaha kita. Apa aja? Nah, ini dia. Ada produk, ada price, ada promotion, dan ada place. 4 hal ini jangan sampai ketinggalan ketika kita memikirkan usaha kita. Mulai dari produk dulu. Apa aja sih yang perlu untuk direncanakan di dalam produk itu? Ada brand, fitur, dan juga packaging. Ini kalau bentuknya mulai dari ini nih, brand ya. Produk merujuk pada barang atau jasa ya yang ditawarkan. Udah pasti paham. Kemudian kebutuhan apa yang dipenuhi oleh produk ini. Kemudian frustasi apa yang diatasi oleh produk ini, apa yang membuatnya menarik bagi pelanggan sehingga mereka akan percaya bahwa mereka membutuhkannya. Dan teman-teman, produk ini biasanya yang akan menentukan apakah usaha itu bisa naik kelas yang tadi, seperti yang ada 5 tahapan itu. Kenapa? Karena terkadang teman-teman, kalau udah sampai di awareness, kemudian udah akuisisi, artinya udah mulai aktivasi atau udah mulai membeli, merasakan produk atau layanan jasa yang kita tawarkan. Kalau produknya ini memang nggak kualitas, nggak berkualitas, nggak bagus, mereka nggak segan-segan untuk meninggalkan produk atau layanan jasa yang kita tawarkan. Artinya mereka nggak akan repeat order. Padahal yang membantu usaha kita nantinya akhirnya akan bisa naik dari tahap ke tahap itu tadi, ketika mereka itu mencintai produk kita. Makanya terkadang kalau nih sering ya ada yang bilang gini, walaupun misalnya nih kita punya usaha fashion, tapi kitanya nggak bisa ngejahit, misalnya gitu. Terkadang perkembangannya juga akan beda dengan orang-orang yang dia dunia fashion, tapi dia bisa tahu, paham tentang jahit menjahit gitu. Karena apa? Karena dia ini akan lebih orang yang misalnya nih pengen usaha fashion dan dia tuh tahu paham walaupun dia nggak bisa jahit tapi dia paham tentang oh ngejahit yang baik itu ternyata tekniknya seperti ini loh. Oh ternyata penyebab jahitan gagal itu karena ini loh. Nah, dengan mereka itu paham atas bidang yang ingin mereka kembangkan itu akan membantu mereka menciptakan produk yang memang terpercaya berkualitas seperti itu. Kalau itu sudah ada, nanti dengan ketika produknya memang sudah maksimal optimal bagus, dengan sendirinya akan membantu perkembangan brand. Brand itu bagaimana nama atau usaha kita bisa dikenal oleh banyak orang dan misalnya nih, wah saya nih pengen, lah saya lagi butuh apa ya, misalnya tadi pakaian ya. Saya butuh baju untuk olahraga sorry. Misalnya nih, saya pengen punya batik tapi yang akulturasi gitu. Saya tuh suka K-pop gitu. Tapi saya butuh batik. Nah, udah deh ternyata di Jogja ada yang namanya Jadi Batik gitu. Yang mana DNA-nya itu adalah batik akulturasi. Batik yang dia desainnya adalah dibuat kimono dan sebagainya. Dan memang produknya unggul dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang ada produk seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa memang si brand si Jadi Batik itu sudah sangat jadi gitu. Karena akhirnya ketika orang membutuhkan hal itu, udah langsung kepikirannya ke brandnya itu si Jadi Batik, bukan ke brand-brand yang lain. Gitu. Nah, selain produk yang bagus untuk meningkatkan brand, juga brand itu bisa dibangun dengan kita berulang-ulang menekankan value dari
produknya itu. Ini juga tips untuk teman-teman. Biasanya kalau di teman-teman bisnis yang saya dampingi itu, mereka ketika kenalan sama orang baru dan sebagainya, mereka akan misalnya nih, halo Mbak, kenalin saya Atika, saya nih penjual bunga misalnya kayak gitu. Ketika perkenalan, seringkali kita bilang untuk jangan hanya berhenti perkenalan di kamu jual apa, tapi coba sampaikan juga 3 nilai utama atau satu nggak apa-apa deh, yang itu representatif dari usahamu gitu. Jadinya perkenalannya udah bukan lagi, halo Mbak, saya Tika jualan bunga gitu. Bukan lagi gitu, tapi gini, halo Mbak, saya Tika, saya jual bunga, ada segar, ada bunga artifisial. Terus Mbak kalau butuh dadakan bisa di saya, Mbak butuh delivery yang jauh-jauh juga bisa di saya. Nah, artinya yang saya jual apa nih? Mereka jadi tahu, saya bukan hanya sekedar jual bunga, tapi ada layanan yang saya jual. Apa nih yang saya jual? Layanan deliverynya ada, layanan pemesanan cepat ada, gitu. Supaya apa? Nah, itu untuk meningkatkan si brand itu, gitu, brand awareness. Jadi orang-orang ketika dia butuh bunga cepet, oh yaudah deh, langsung ke Mbak Tika, misalnya gitu. Nah, selain produk, kita juga harus memikirkan tentang price. Price ini karena kita udah tahu ya produk kita, ini lebih kepada penetapan harga. Penetapan harga ini juga teman-teman banyak sekali yang kadangkala mereka tidak memikirkan biaya tentang apa ya, mereka mengembangkan usahanya. Mereka nggak menghitung atau nggak menggaji diri mereka sendiri sebagai business owner, apalagi ketika ini usahanya masih di awal-awal. Karena mereka anggapnya bahan, cuma biasanya yang dihitung hanya oh bahannya segini, terus saya pengen apa namanya, misalnya nih bahannya saya untuk bikin ini 5.000 gitu, bikin satu kue 5.000 gitu, kemudian saya jual 8.000 aja udah untung, padahal sebenarnya itu belum dihitung secara terperinci, kayak belum dihitung jasa dia bikinnya, belum dihitung bahkan bensinnya untuk beli bahan baku, belum dihitung bahkan ongkos parkir yang dipakai ketika belanja aja nggak dimasukin. Nah, biasanya yang membuat UMKM itu akhirnya agak kesulitan adalah ketika mereka salah menentukan harga, dan itu kesalahan dilakukan di awal. Dan ketika mereka ingin ganti harga, mereka sudah kayak takut kehilangan customer-nya yang selama ini membeli produk atau jasa mereka. Itu. Kemudian harga itu juga kita pikirkan juga tentang diskon. Makanya kadang-kala nih saya sering kalau misalkan ditanyain sama Bapak Ibu, kalau bisa menetapkan harga itu jangan terlalu mepet marginnya. Nah, berapa sih margin yang oke? Biasanya di rentang 30-an% gitu. Supaya apa? Supaya ketika ada di masa yang low season atau saat memang lakunya itu nggak sebanyak high season gitu ya, itu tuh kita bisa menjual dengan harga diskon, kita nggak rugi gitu. Oh kita, yang biasanya kita marginnya 30%, oke deh saya kasih diskon 10%, sehingga saya masih tetap bisa dapat margin 20%, masih aman lah kayak gitu. Nah, diskon itu kalau bisa juga ikut dipikirkan dari awal ketika kita menghitung harganya gitu. Termasuk juga bundling deals. Bundling deals ini juga bisa dilakukan sebagai strategi ketika kita itu produknya ada banyak, kemudian untuk mendorong produk yang memang ini jarang laku. Nah, itu bisa disandingkan. Kemudian juga ada credit terms. Credit terms ini lebih kepada kalau misalkan retail punya apa namanya, ngutangin gitu ya ke customer, harus kreditnya sampai masa berapa lama kayak gitu, dan rules-nya seperti apa gitu untuk price. Nah, selanjutnya ada promotion dan juga place. Promotion itu gimana kita akan promosiin si usaha kita, kemudian bahkan ketika kita punya produk baru bagaimana kita mempromosikannya. Nah, itu kita bisa banyak lah kalau sekarang ini digital yang bisa teman-teman pelajari. Kemudian untuk place ini lebih ke stores, website, online, dan marketplace. Dan teman-teman tahu kalau sekarang ini marketplace itu banyak sekali yang mulai tumbang gitu. Dulu kan ada banyak ya, ada kayak Tokped, ada Shopee, bahkan kayak setiap apa namanya perusahaan aja deh, perusahaan
kalau karena saya backgroundnya di ini ya, rumah BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN itu juga banyak yang mereka melakukan pengembangan untuk marketplace. Tapi apakah bisa maksimal? Ternyata kurang juga gitu. Nah, tapi di antara itu semua, eh, place atau market itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk para usahawan-usahawan ini menghemat ongkosnya, teman-teman. Ongkos apa? Karena ini nih, kalau kita sewa tempat, kita ngeluarin biaya sewa yang tentunya nggak murah. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan digitalisasinya, adanya marketplace, oke kita jualannya di marketplace, mungkin ongkosnya sudah bukan lagi untuk sewa tempat, tapi bisa dialokasikan ke apa? Oh, ke promosi, di mana akhirnya kita beriklan, berbayar, tapi dengan jangkauan yang lebih tinggi, yang akhirnya menghasilkan pendapatan atau penjualan yang lebih tinggi juga, kayak gitu. Dan banyak juga nih teman-teman, mungkin kalau teman-teman sering beli sepatu ya, sepatu-sepatu dalam negeri aja deh, pengembangan UMKM gitu. Terkadang nih ada nih yang harganya kalau kita beli di marketplace itu jauh lebih mahal daripada kalau kita beli di website. Biasanya kalau beli di websitenya dia, itu tuh kita akan dapat kode promo diskon gitu. Itu karena apa? Karena memang mereka kalau di marketplace kan biasanya ada biaya pemotongan ya, administrasi dan sebagainya yang dikenakan charge untuk si penjual. Yang tentunya kalau misalkan nih, kita bayangin aja kita jualan produk home decor, sepatu aja deh, sepatu, kemudian di Shopee gitu. Jual ribuan itu, apakah itu pasti untung? Itu ternyata belum tentu teman-teman, karena biaya yang dikeluarkan walaupun marketplace itu tetap tinggi juga apa aja ya tuh potongannya belum lagi kalau ada retur dan sebagainya makanya terkadang mereka kayak lebih oke deh migrasi sambil mereka membangun lebih lebih banyaknya membangun di websitenya sendiri gitu dan di sini harus dipikirkan juga kira-kira produk yang saya jual belikan ini bisa nggak sih saya online kan atau memang harus secara offline misalnya kayak makanan dine in gitu nah harus dipikirkan. Nah, ini produk market piramid. Ini juga perlu dipikirkan. Ini lebih kepada bagaimana apa yang kita produksi, tawarkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan market. Jadi kayak gayung bersambut kata berjawab gitu. Istilahnya kalau paribasanya. Ini biasanya terdiri dari produk atau pasar. Kalau tadi udah bikin BMC, kemudian analisis SWOT, kemudian yang lain-lain, tools-tools yang lain tadi di depan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan analisis ini dan kita memang produknya ada di tingkatan ini nih di tengah ini artinya insya Allah usaha kita aman untuk gas-gas aja lanjut gitu tapi kalau misalkan nih kita belum ada di sini artinya kita memang belum sepenuhnya mapan usahanya gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah kita tahu user experience itu seperti apa sih. Mereka ketika kita jual, misalnya ya kita jual produk, jangan sungkan-sungkan untuk tanya testimoni ke customer, apalagi ketika kita awal-awal memulai usaha. Karena dari testimoni-testimoni itulah yang akan bisa membantu kita akhirnya perbaikan-perbaikan dari produk kita. Dan juga nih teman-teman, ada satu cerita nih yang saya dapetin belum lama ini. Jadi ternyata kalau teman-teman tahu Coffee gitu, Coffee itu kan dia berjalan dari tahun sekitar 2018-an kalau nggak salah. Dan itu awalnya kayak di kos-kosannya si owner. Nah, ada salah satu customer lama yang ketika berdiri pertama itu dia komen di threadnya si owner Coffee. Komennya gini, saya ini intinya adalah saya pelanggan sejak Coffee ini berdiri pertama. Yang bikin saya bertahan sampai dengan detik ini sering belinya kopi di Coffee gara-gara saya puas dengan pelayanannya. Kenapa enggak? Karena dulu ketika di awal saya GoFood Coffee ke kosan gitu, tiba-tiba ketika kopinya udah datang, saya dihubungi sama penjualnya
bahwa akan dikirimkan kopi lagi gitu. Dia bingung nih si customernya, kenapa kok dikirimin lagi? Ternyata gara-gara ini teman-teman. Baristanya itu ketika bikinin kopi yang pertama yang udah diantar, itu eh, dari panggangan kopi atau apanya lah ya istilahnya dari prosedur kopinya itu lebih gosong dari yang seharusnya, dari yang SOP yang sudah dipunya oleh si coffee. Yang artinya itu nanti akan mengubah rasa gitu. Nah, saking si barista dan manajemen dari coffee-nya ini itu pengen memberikan pelayanan yang terbaik, akhirnya nggak mikir untuk ngasih produk baru kepada si customer yang tadi ini beli, padahal udah diminum tuh. Dan si customer pun juga nggak tahu bedanya apa. Maksudnya ya udah kalau udah datang ya udah diterima aja. Tapi karena dijelaskan bahwa ternyata tadi itu ada lebih gosong daripada yang seharusnya, itu membuat kesan tersendiri bagi customer yang akhirnya dia ini ngerasa kayak lebih trust gitu untuk beli. Oh ya udah, saya yang nggak tahu kopi aja ternyata dikasih pelayanan yang sangat bagus gitu. Saya nggak diminta charge lagi ketika, dan dia suka rela untuk nganter produk yang beneran seharusnya seperti SOP-nya gitu. Nah, akhirnya pelayanan yang baik itu menjadi user experience yang dia bagikan kepada orang lain, kayak umum gitu, apalagi netizen ya zaman sekarang, dan membuat yaitu brandingnya si coffee ini jadi terus meningkat. Makanya yang dulunya tadinya di kos-kosan yang uji coba gitu, sekarang udah punya banyak sekali cabang gitu. Nah, makanya penting sekali. Di awal tadi udah disampaikan bahwa pentingnya memikirkan produk itu termasuk memikirkan tentang user experience-nya gitu. Termasuk juga kalau set fitur produknya gitu. Kalau misalkan produknya itu digital gitu, bagaimana pastikan bagaimana si user itu bisa apa ya mendapatkan kesan dari fitur yang teman-teman kasih itu sudah memang terpuaskan gitu. Dengan begitu value proposition mudah diraih. Kemudian, nah ini juga pelajari, ini hampir sama ya sebenarnya seperti yang tadi, kebutuhan yang belum dilayani apa aja, targetnya pelanggan apa aja. Nah, ini eh, yang bisa teman-teman pakai untuk mengidentifikasi target marketnya atau target customernya teman-teman itu siapa aja. Nanti akan saya bagikan untuk materinya yang mungkin bisa teman-teman pelajari juga. Nah, karena mungkin waktunya kita hanya sampai jam 16.30 ya, ini sudah selesai ya harusnya ya. Nah, mungkin ini ada banyak sebenarnya, tapi saya akan langsung ke ini aja, strategi taktik udah. Oke. Ini tools buyer persona itu untuk teman-teman membantu di awal ketika pengen akhirnya menentukan target marketnya siapa. Nah, ini yang penting banget pengen saya tekanin untuk eh, di kuliah kali ini. Pertama, ketika teman-teman ini pengen ngelakuin usaha, tadi yang saya bilang jangan lupa untuk menetapkan gaji atau upah ke diri sendiri dari awal. Karena sesungguhnya itu akan berpengaruh pada penetapan harga jual. Dan kalau di awal tuh harga jual ditetapkannya sudah salah, itu akan mempengaruhi nanti ke depannya, bahkan kita bisa belum mulai aja udah bangkrut duluan gitu. Dan ini juga perlu diingat teman-teman, sebaik-baik modal adalah modal sendiri. Tadi di awal saya bilang problem-problem apa aja yang menyebabkan gagal berdasarkan riset ya. Dan salah satu yang paling utamanya adalah tentang cash flow dan kekurangan modal. Nah, sebenarnya modal itu nggak cuma uang teman-teman. Modal itu bisa jadi dari keahlian atau keterampilan teman-teman yang sudah dimiliki, kemudian bisa dari relasi teman-teman, atau mungkin dari yang memang teman-teman sudah punya sebenarnya. Dan kenapa lebih baik pakai modal sendiri? Pesannya adalah jangan langsung ambil pinjaman ketika bisnis masih awal. Sebaiknya kalau pinjaman itu dipakai ketika bisnis kita udah running dan sudah mulai menunjukkan di masa pertumbuhannya itu tadi. Kan ada fase ya tadi 5 tadi. Ketika kita udah mulai masuk ke masa pertumbuhan, itu kalau pertumbuhannya positif, itu boleh kita ambil pinjaman untuk menambah modal atau investasi, guide investor seperti itu. Tapi ketika di awal, sebisa mungkin kita
lebih amannya pakai modal kita sendiri gitu. Nah, dan kalaupun nih teman-teman di awal itu pengen usahanya itu berbarengan dengan temennya atau partnernya, harus ditekankan bahwa pastikan di awal itu sudah jelas pembagian kinerjanya seperti apa. Kemudian pembagian hasilnya nanti akan seperti apa persentasenya. Nah, kalau udah disepakati bersama, jangan lupa untuk dituliskan hitam atau di atas putih ya tentang kesepakatan-kesepakatan itu. Karena ini banyak sekali teman-teman case-case yang terjadi di dunia nyata perbisnisan. Ketika usaha itu di awal itu oke nih, disengkuyung bayar bareng. Oh ya 50%, 50% gitu. Tapi ketika bisnis itu udah berjalan dan udah mulai berjaya, kadang egonya manusia tuh nggak bisa dikendalikan gitu. Ada yang pengen karena sifatnya serakah gitu ya. Aku pengennya dapatnya yang lebih daripada itu. Padahal di awal perjanjiannya segini-segini nih. Nah, makanya penting banget ketika melakukan memulai usaha, walaupun nih usahanya masih yang kecil-kecilan, tetap dituliskan hitam di atas putih kesepakatan tentang bagaimana pembagiannya. Seperti itu. Dan juga nih banyak kenapa kok tadi itu salah satunya tadi kan ada 20% di 2 tahun pertama sudah bangkrut, ada yang 5 tahun pertama bangkrut, 10 tahun bangkrut. Dan terkadang ada yang stagnan teman-teman. Dari awal sampai puluhan tahun ya gitu-gitu aja. Itu gara-gara apa? Gara-gara mereka ini ketinggalan momentum. Jadi di dalam bisnis teman-teman, itu ada namanya momentum yang sebenarnya ketika kita bisnis ownernya ini itu peka atas momentum itu bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk naik kelas gitu. Nah, momentumnya itu ada apa aja sih? Tren perkembangan usaha apa sih sekarang ya? Contohnya nih teman-teman, banyak ini cerita real sih dari teman saya nih. Dulunya dia reseller jaket denim gitu. Awalnya cuma hanya reseller aja. Tapi waktu itu akhirnya gelombang tren live itu ternyata sangat masif dan sangat berdampak ke penjualan. Akhirnya dia menggunakan momentum live streaming, TikTok, Shopee dan sebagainya ini digunakan sebagai dia loncat yang tadinya reseller, akhirnya dia memberanikan diri untuk dia maklon sendiri nih produknya si denim yang akhirnya dia akan menghemat lebih murah ya, dia dapat barang yang lebih murah untuk dijual ke customernya. Dan beneran momentum itu membantu dia naik kelas yang tadinya jadi reseller, akhirnya sekarang dia punya sendiri usaha itu gitu. Dan itu juga banyak sekali dilewati oleh banyak pebisnis besar. Jadi sebagai business owner terkadang memang kita harus diasah kepekaannya. Kemudian ini penting juga mulut ke mulut karena tadi sudah saya bilang mulut ke mulut itu kalau positif akan membantu kita berkembang, tapi kalau negatif akan membunuh usaha kita. Jadi pastikan produk dan pelayanan itu bagus dan kenapa kok mulut-mulut ke mulut ini masih menjadi strategi marketing yang paling oke? Karena organik, teman-teman. Ketika beneran nyata gitu loh. Jadi orang itu tidak hanya kemakan iklan gara-gara apa yang ditampilkan, tapi gara-gara memang user experience-nya ada gitu. Gitu. Kalau user experience-nya ada, biasanya akan lebih trust atau terpercaya. Nah, kemudian nih penting juga, di awal-awal biasanya kita agak kelewat itu dokumentasi. Padahal ini penting sekali, selalu dokumentasikan setiap fase usaha terlebih di awal merintis, karena nanti itu bisa digunakan sebagai bahan storytelling di kemudian hari gitu. Sekaligus itu bisa jadi tolak ukur perkembangan dari usaha kita gitu. Termasuk nih teman-teman kalau misalkan nih usahanya apalah terus kalian lagi ngebur untuk ngerjain usahanya, nah, itu nggak apa-apa iseng-iseng kalian dokumentasikan gitu. Karena behind the story itu eh, sangat apa ya saat ini memang sangat dibutuhkan. Sebagus-bagusnya produk ketika dia itu nggak punya story, storytellingnya oke, kadang itu kalah gitu. Nah, ini juga 2 poin terakhir, yaitu memperluas relasi. Ini bagi business owner penting, karena ketika semakin kita memperluas relasi, itu akan membuka, kita pertama akan dapat insight dari banyak orang, dari banyak hal yang kita lalui, dan juga kita akan dapat informasi dan peluang yang kita bisa masuki, gitu, untuk mengembangkan usaha kita. Jadinya kalau jadi business owner ya jangan malu-malu, gitu.
Nah, yang terakhir memiliki kerangka kerja yang jelas, termasuk target-target usaha akan membantu business owner lebih produktif dan maksimal dalam menjalankan usahanya. Ini kayak di awal yang dibilang Akfir dan Hendy tadi. Karena ketika kita ini cuma istilahnya usahanya asal jalan, nggak ada kerangka kerja yang jelas, yang ada terkadang ketika kita nggak punya motivasi ya udah mudah saja untuk kita akhirnya loss atau kehilangan atau rugi dari usaha kita kayak gitu. Tapi ketika kita punya kerangka kerja yang jelas, target-targetnya ada, dan kita lakukan evaluasi secara berkala, itu akan membantu kita untuk ngeboost motivasi karena sesungguhnya teman-teman dunia usaha itu naik turun selalu dan tantangan paling besarnya business owner adalah konsistensi. Yang mana ketika motivasinya itu nggak besar, konsistensi ini yang akan melemah. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Mohon maaf panjang sekali yang saya sampaikan, tapi semoga banyak yang bisa direkam oleh teman-teman semua dan bisa dipahami. Saya kembalikan ke Mbak Fatimah. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali atas materi yang sudah disampaikan Ibu Atik, sangat insightful, kemudian memberikan wawasan yang sangat luas kepada kita semua. Kita semua tentu mendapatkan banyak sekali ilmu baru dari perkuliahan pada sore hari ini. Mungkin setelah dari sesi materi ini tidak lengkap apabila tidak ada sesi diskusi dari teman-teman. Bagi rekan-rekan siswa yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Atika Rismawati, silahkan raise hand ataupun melalui kolom komentar. Oke, baik, mungkin dari teman-teman tadi sudah cukup paham atas materi yang disampaikan dari Ibu Atika, dan mungkin tadi sudah ada pertanyaan di awal-awal. Marilah kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Kita tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Atika Rismawati yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kami pada kesempatan sore hari ini. Saya meminta maaf sebagai moderator dan Master of Ceremony apabila membawakan acara pada perkuliahan hari ini banyak tutur kata yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin sebelum ditutup, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, teman-teman siap-siap foto. Buat teman-teman mungkin yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Saya hitung dari slide pertama. 1, 2, 3. Wes. Slide kedua. 1, 2, 3. Aku kamunya lanjut slide ketiga. 1, 2, 3.
Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Atika Rismawati atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua, serta kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti perkuliahan bersama dosen praktisi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, matur nuwun Ibu. Sami-sami Pak. Oke Pak. Kan, terken sepok motor. Mana suruh nang kene. Pak itu soalnya aku jupuk motor. Tai.